selamat datang di podcast Ekonomi Tapi Santai, tempat dimana kita bahas hal berat tapi dengan kepala tetap ringan. Betul banget, hari ini kita akan bawain topik yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Nah, kalau biasanya kita denger inflasi itu angka nasional, ternyata juga ada loh yang namanya inflasi pangan. Dan uniknya, inflasi pangan ini seringkali lebih tinggi daripada inflasi umum, Syah. Waduh, kok udah di-spill aja sih, Han? Yaudah deh ya, biar nggak sama-sama penasaran, judul kita hari ini adalah Belanja jadi mahal, yuk bedah inflasi pangan. Oke, namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, tak kenal maka kata sayang, kenalin nama aku Jana Vitasari bersama rekan aku Syahsyana Saskia dan teman-teman yang berkontribusi dalam kesuksesan podcast hari ini. Oke, lanjut. Tadi kan kamu sempat mention ya, Han, soal inflasi umum dan juga inflasi pangan. Kira-kira kamu tahu nggak sih definisi dari inflasi itu apa? Tahu dong, Syah. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan itu tuh bisa ngurangin daya beli masyarakat, alhasil jumlah uang yang beredar itu lebih rendah value-nya daripada sebelumnya. Terus juga berdasarkan informasi terakhir menurut BPS, tingkat inflasi umum year to year pada tahun 2025 itu ada di angka 0,78%, Syah. Nah, tuh angka 0,78% tuh termasuk rendah kan? Tapi kenapa kok belanjanya tetap makin mahal ya? Karena ada nih, Han, kategori inflasi yang lebih nusuk langsung ke kehidupan kita. Yap, makanya biar aku dan teman-teman di rumah makin paham, aku mau nanya nih, Syah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan inflasi pangan, terutama komponen volatile food tadi? Oke, aku jelasin ya, Han. Kalau tadi kamu bilang inflasi umum itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum, tapi kalau misalkan inflasi pangan tuh kenaikan harga komoditas pangan secara umum dalam suatu periode tertentu dan waktu tertentu. Terus BPS juga menyebutkan kalau inflasi pada komponen yang bergejolak volatile food year on year tahun 2025 itu sebesar 3,07%. Bayangin, Han, 3 kali lipat daripada inflasi umum. Wah, tinggi banget ya dibanding dengan inflasi umum. Iya, makanya gak heran banget kan kalau banyak orang tuh ngerasa kok belanja makin mahal ya meskipun inflasi umumnya tuh rendah. Karena makanan tuh sesuatu yang kita butuhin dan juga kita beli gitu tiap hari. Jadi kenaikannya tuh langsung kerasa banget di dompet. Pantes sih, Syah, aku ngerasa dompet aku diserang secara personal. Terus aku juga baca komoditas dengan inflasi tertinggi masih dalam sumber yang sama yaitu BPS. Itu ada minyak goreng sebesar 0,14%, cabai rawit 0,11%, beras 0,09%, sampai bawang putih 0,04%, Syah. Iya kan, tapi penasaran gak sih kira-kira tuh penyebabnya apa ya? Wah, oke. Gimana kalau kita bahas penyebabnya dari sisi teori yang pernah kita pelajarin supaya pembahasannya itu lebih konkret dan jelas? Boleh banget, Han, dimulai dari kamu ya. Oke, jadi gini ya, yang pertama itu adalah cost push inflation. Ini tuh terjadi ketika biaya produksi naik duluan, sehingga produsen terpaksa naikin harga barang buat mempertahankan margin keuntungannya. Nah, kejadian itu sering banget terjadi. Misalnya petani gagal panen karena cuaca ekstrim, kadang banjir, kadang kemarau panjang, yang akhirnya bikin tanaman rusak dan hasil panennya berkurang. Contohnya kayak misalnya fenomena El Nino pada tahun 2023, ingat gak, Syah? Ingat, Han. Iya, itu karena kemarau yang menyebabkan produksi padi turun dan berakibat pada penurunan pasok sehingga harga barang beras itu naik gitu. Nah, ketika biaya barangnya naik, otomatis harga jual ke masyarakatnya juga ikut naik. Nah, itu tuh yang disebut sebagai cost push inflation. Wah, jelas banget, Han. Kalau produksinya aja udah kena masalah, harganya pasti ikut naik tuh. Itu udah murni cost push sih. Kalau yang kedua beda lagi nih, Han, namanya demand pull inflation. Ini tuh terjadi karena permintaan masyarakat naik secara tiba-tiba, tapi stok barangnya tuh tetap. Biasanya tuh terjadi saat momentum hari raya. Contohnya kayak Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru, ketika orang belanja tuh lebih banyak dari biasanya. Contohnya aja nih, Kak Han, kayak waktu Lebaran, dimana tuh daging, telur, ayam, beras semua tuh naik permintaannya dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau banyak orang beli barang yang sama di waktu yang sama, sementara stoknya nggak nambah, harganya tuh pasti otomatis tuh naik. Makanya tuh disebut sebagai demand pull inflation. Wah, insightful banget. Oke, yang ketiga tuh ada Angel's Law. Ini tuh ya hukum ekonomi yang ngejelasin kenapa harga makanan itu lebih memukul kepada masyarakat berpendapatan rendah, Syah. Hukum itu ngejelasin semakin rendah pendapatan seseorang, semakin besar porsi uangnya habis buat makanan aja.
Contoh gambarannya seperti ini. Ada orang yang berpenghasilan rendah, yaitu 3 juta misalnya, bisa ngasilin 1,8 juta buat makan aja, atau sekitar 60% lah buat makan aja. Sedangkan orang yang berpenghasilan 15 juta per bulan, mungkin cuma ngabisin 3 juta per bulan untuk makan aja, atau sekitar 20%. Maka dari itu ketika misalnya harga beras naik gitu ya, mungkin kelompok kaya nggak terlalu terasa, beda sama kelompok miskin yang bisa langsung terdampak akibat inflasi pangan ini, Syah. Wah, jelas banget Han. Jadi benar ya, inflasi pangan itu paling berdampak dan berat banget buat keluarga berpendapatan rendah. Karena sebagian besar uang mereka tuh memang habis dibuat makan aja. Jadi kenaikan kecil aja tuh langsung kerasa bagi mereka. Bener, Syah. Makanya wajar ya kalau inflasi pangan ini efeknya lebih nusuk ke masyarakat. Nah, setelah tahu kita penyebabnya apa, sekarang kita masuk nih ke bagian paling penting. Ada nggak sih atau solusi gitu, cara buat ngatasinnya? Pasti ada dong. Solusi pertama tuh ada stabilisasi harga dan juga perbaikan distribusi. Masalah utama inflasi pangan Indonesia itu bukan permintaan aja, tapi pasokan yang tersendat di mana distribusi lambat, ongkos mahal, dan cold chain yang buruk. Bikin stok tuh cepet rusak. Begitu pasokan turun, harga tuh langsung naik. Maka stabilisasi harga dan perbaikan distribusi bisa nih jadi solusi. Oke, keren banget. Solusi yang kedua ini adalah koordinasi TPIP, TPID. Ini tuh tim buat memantau harga mingguan gitu. Dan tujuannya adalah bergerak cepat kalau ada komoditas yang sekiranya mulai naik. Tugasnya ya bisa operasi pasar, tambah supply, atau atur distribusi antar wilayah. Kalau responnya cepat, inflasi itu diharapkan bisa ditekan sebelum melebar, Syah. Wah, keren banget. Ada juga nih solusi terakhir, ada bantuan sosial yaitu BLT pangan. Ini bantu daya beli keluarga miskin yang paling terdampak. Karena setengah pendapatan mereka tuh udah dipakai kan buat makan. Nah, sedikit kenaikan harga aja tuh udah berat banget bagi mereka. BLT pangan kasih bantuan langsung nih supaya mereka tetap bisa beli kebutuhan pokok. Wah, ternyata kita udah bahas banyak banget ya, Cia. Dan semua pembahasannya daging banget. Semoga dengan adanya podcast ini, semua bisa paham. Mulai dari definisi inflasi pangan, penyebab, sampai solusi ini. Supaya kita bisa lebih siap dan juga lebih bijak kalau harga tiba-tiba melonjak nih, Cia. Setuju banget Han. Mari tetap bijak dalam mengelola keuangan dan konsumsi agar tidak panik. Dan pastinya lebih waspada dan juga adaptif. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan pastinya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Aku Syasyana Saskia dan rekan sebelahku. Aku Jana Fitasari. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.